Kapan terakhir kali kamu bilang ke diri sendiri, aku butuh ini, padahal yang kamu maksud sebenarnya aku pengen ini? Di zaman sekarang, bahkan hingga detik ini hampir semuanya bisa dicicil. Mulai dari handphone, laptop, bahkan ke skincare dan yang lainnya. Kalau kata orang, beli sekarang, bayar nanti. Tapi, apakah kamu benar-benar siap saat nanti itu datang? Di Indonesia sendiri, jutaan orang tergoda akan kemudahan itu. Bahkan di tahun ini, nilai transaksi pay later menembus ratusan triliun rupiah. Kita hidup di zaman yang menilai kemampuan dari apa yang dilihat, bukan dari apa yang kita benar-benar miliki. Apalagi di zaman sekarang pada generasi Z, mereka ingin terlihat mampu padahal sedang mencicil kemampuan itu sendiri. Fenomena ini nyata, banyak anak muda di Indonesia sekarang berutang bukan karena kebutuhan, tapi untuk menjaga gaya hidup, nongkrong, gadget baru, dan liburan instan. Islam memang tidak melarang kita berhutang, tapi Islam juga tidak ingin kita dikendalikan oleh utang. Juga Islam memerintahkan kepada kita sebisa mungkin untuk menghindari hutang. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang." Lalu sahabat bertanya, "Kenapa engkau menyebut utang wahai Rasul?" Beliau menjawab, "Karena seseorang yang berhutang jika berbicara ia berdusta dan jika berjanji ia ingkar." Artinya, utang bisa menguji integritas kita, bukan hanya isi dompet saja. Maka, bagaimana cara agar utang tetap dalam koridor berkah? Islam memberikan 3 prinsip sederhana, tapi dalam maknanya. Pertama, niat yang benar, berhutang karena kebutuhan bukan gengsi. Kedua, akad yang halal dan jelas tanpa riba dan tipu daya. Ketiga, komitmen atau bertanggung jawab untuk membayar, karena setiap janji akan ditanya bukan di dunia saja, tapi di akhirat kelak. Utang bisa jadi alat kebaikan saat kamu pinjam untuk modal usaha yang halal, bantu keluarga, atau pendidikan, dan itu merupakan langkah yang bijak. Tapi, kalau kamu berhutang demi gaya hidup, demi terlihat sama seperti orang lain, apa bedanya kamu dengan orang yang menjual ketenangan demi citra sesaat? Maka bukan utang yang salah, tapi cara kita memandang dan mengelolanya. Jadi, hutang itu boleh kok, tapi hanya saat keadaan mendesak dan dengan niat untuk menyelesaikannya, bukan menunda masalah. Yuk, jadilah generasi yang sadar, bukan sekedar pintar. Gunakan utang untuk kebaikan, bukan pemborosan. Karena keberkahan itu datang bukan saat kita punya banyak, tapi saat kita cukup dengan yang halal.